Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dia bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tetapi dia juga memberikan sebuah kepercayaan kepada kita. Yaitu apa? Kepercayaan untuk bersaksi. Kepercayaan untuk bersaksi menyatakan siapa Yesus. Kepercayaan untuk bersaksi menyatakan apa yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini merupakan sebuah kehormatan sebenarnya bagi kita untuk kita lakukan. Bahkan dia berjanji, dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana kita bersaksi sudah diteladankan oleh Yesus di dalam pelayanannya selama dia berada di muka bumi ini. Nah, kita akan baca salah satunya adalah di dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa ketika Yesus menyatakan kesaksian tentang kehadiran seorang Mesias melalui kehidupannya kepada banyak orang, saudara, dia melakukan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Tujuannya untuk apa? Setiap kehadiran dia di rumah ibadat, dia mau menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengarkannya. Pengajaran ini sangat penting karena apa? Setiap kita membutuhkan pengajaran firman Tuhan sebagai landasan iman yang teguh di dalam mengikut Kristus. Kemudian yang kedua adalah dia memberitakan Injil Kerajaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Kerajaan berbicara tentang Injil yang menyatakan bahwa Bapa kita itu adalah Raja. Bahwa dia adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita memahami tentang hal ini, berarti Injil itu bukan hanya berbicara tentang kabar baik yang mendatangkan pengharapan, kabar baik yang menjanjikan kehidupan yang kekal, tetapi Injil itu juga berbicara tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita melihat Bapa di surga bukan hanya Bapa yang penuh anugerah, tetapi dia adalah seorang Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui pelayanan Yesus banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami kelepasan, dan banyak orang mengalami pemulihan dalam hidupnya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, apa sih tentang kesaksian? Apa sih arti tentang bersaksi? Apa sih maksud daripada teladan Yesus ini dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah bersaksi itu berarti memberitakan Injil sebagai kabar baik yang mendatangkan pengharapan. Saudara, banyak sekali orang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dalam hidup. Sehingga mereka membutuhkan orang yang meneguhkan. Membutuhkan berita-berita yang membangkitkan pengharapan dan semangat baru. Injil penuh dengan berita kabar baik yang mendatangkan pengharapan, yang mendatangkan semangat yang baru, yang mendatangkan kebangkitan iman bagi setiap orang. Makanya Injil perlu diberitakan. Sebagai tokoh sentral daripada pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang datang bagi kita. Hal yang kedua adalah bersaksi berbicara tentang memberitakan Injil, namun juga sekaligus menyatakan kuasa Allah. Karena berita Injil bukan hanya terdiri dari kata-kata dan kalimat saja, tetapi berita Injil harus juga membawa orang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu apa? Mengalami kuasa Tuhan. Saudara, bukankah Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita? Bukan hanya untuk membuat kita dapat menyampaikan berita Injil, tetapi juga memanifestasikan kuasa Allah kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga adalah bersaksi berbicara juga tentang memberitakan Injil, yaitu kabar baik yang mendatangkan pengharapan itu
melalui teladan hidup kita yang menjadikan Dia sebagai Raja atas hidup kita. Sehingga kesaksian kita bukan hanya didukung oleh berita yang bagus, kuasa yang luar biasa, tetapi kehidupan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga kesaksian itu menjadi sebuah kesaksian yang komplit. Wah, ini susah Pak, saya mau katakan pada saudara, ada Roh Kudus dan firman Tuhan yang membimbing kehidupan kita sehingga memampukan kita untuk bersaksi dengan cara demikian. Biarlah pesan firman Tuhan ini menggugah hati kita untuk menjadi seorang saksi yang sebenarnya. Yaitu seorang saksi yang memberitakan kabar baik yang mendatangkan pengharapan, seorang saksi yang menyatakan kuasa Tuhan, dan seorang saksi yang menghidupi kebenaran di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersaksi. Biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan teladan Kristus yang Dia telah lakukan selama Dia berada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.